teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share rutinitasku di pagi hari untuk mengkonsumsi minuman rimpang yang alhamdulillah tepat di hari ini udah 1 tahun 2 bulan lebih ya, hampir 1 tahun 3 bulan. Dan alhamdulillah banyak kebaikan dari minuman rimpang yang saya rasakan. Dan alhamdulillah juga keluhan yang begitu banyak alhamdulillah bisa teratasi satu persatu. Dan sampai hari ini alhamdulillah keluhan-keluhan itu udah bisa dibilang gak pernah kumat lagi ya. Ya paling kumat 1-2 kali, itu pun gak sampai berlarut-larut gitu ya teman-teman. Masih bisa diatasi alhamdulillah. Maka dari itu saya sampai hari ini tetap minum minuman rimpang karena memang yang dirasa di badan itu enak banget teman-teman. Nah semoga aja video rutinitasku yang selalu aku setiap hari minum minuman rimpang semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman, bisa menjadi penyemangat teman-teman yang lagi mencari wasilah kesembuhan dari segala keluhan dari teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman mau dicoba untuk minum minuman rimpang, nggak ada salahnya, silahkan aja. Dan alhamdulillah ini aku udah punya minuman rimpang teman-teman tuh. Ini udah hangat, jadi waktunya kita untuk meraciknya. Dan aku bikin ini itu untuk 2 gelas ya teman-teman. Nah biasa aku minum minuman rimpang ini itu buat berdua bareng suamiku. Kebetulan hari ini suamiku udah berangkat, tadi berangkat pagi jadi nggak sempet minum rimpang. Jadi udah nanti 1 gelasnya buat nanti malam aja untuk diminum nanti malam. Jadi teman-teman aku kalau bikin minuman rimpang itu, kalau misalkan 2 gelas ada sisa, biasanya aku simpen di lemari es atau di suhu ruang. Nanti kalau mau minum anget tinggal tambahin air panas sedikit ya teman-teman. Dan ini minuman rimpangnya seperti ini ya teman-teman, tuh nggak ada ampasnya. Karena banyak banget di kolom komentar yang bertanya apakah ada ampasnya atau tidak. Jadi ini nggak ada ampasnya teman-teman, tuh insya Allah aman. Jadi aku sampai hari ini minum hampir 1 tahun 3 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah nggak ada keluhan baru. Dan kita mulai untuk meracik dari minuman ini, itu 1 sendok air jeruk nipis atau jeruk lemon. Kebetulan aku pakainya jeruk lemon. Kemudian ini kasih madunya 1 sendok aja ya teman-teman. Untuk madunya aku nggak pakai banyak ya teman-teman, cuma 1 sendok aja. Dan dikasih garam. Garamnya aku gunakan garam Himalaya teman-teman, tuh warnanya pink ya, kelihatan nggak? Kalau teman-teman nggak punya garam Himalaya nggak apa-apa, garam biasa. Dan ini untuk garamnya juga dipakainya cuma sejumput ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Jadi fungsinya garam yaitu untuk penyerapan minuman herbal ini ke badan lebih cepat. Itu menurut pemaparan dari Dr. Jaidul Akbar. Dan untuk minuman ini aku racik menggunakan air jeruk, madu, itu memang saran dari Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Jadi aku ngikutin saran dari Dr. Jaidul Akbar, baik dari resepnya, takarannya, cara minumnya, itu aku ngikutin dari pakarnya yaitu Dr. Jaidul Akbar. Nah sekilas info, jadi untuk minuman rimpang ini itu terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dan aku bikin udah di frozen ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini 1 pack ini itu untuk 1 kali seduh. Dan untuk airnya itu 2 gelas, kurang lebih ya 400 ml ya teman-teman untuk 2 gelas itu. Dan ini 1 kali seduh ya teman-teman. Ketika udah diseduh aku nggak gunakan lagi. Tapi teman-teman di kolom komentar itu ada yang komentar katanya mereka itu kalau misalkan udah minum minuman rimpang nih, ampasnya ini dia nggak pernah dibuang. Ada yang digunakan buat bumbu masakan kayak bikin pepes ataupun bumbu ungkep kayak gitu, dia di blender katanya dicampurin untuk bumbu karena sayang kalau dibuang. Terus ada juga yang digunakan untuk pupuk.
Jadi itu semua tergantung teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya mau diolah lagi silahkan. Cuma kalau aku nggak pernah diolah lagi, jadi suka aku buang teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan mau seduh lagi, ambil yang baru lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk minuman rimpang ini aku minum sehari 2 kali, yaitu pagi sebelum sarapan. Nah ini kebetulan aku lagi minum di pagi hari teman-teman. Jadi dari bangun tidur aku baru minum air putih aja. Dan ini kebetulan udah jam 7-an teman-teman, jadi aku belum sarapan, belum ngemil, baru minum air putih aja tadi pas bangun tidur di waktu sebelum subuh ya. Dan untuk malam diminumnya menjelang tidur ya teman-teman, 1-2 jam sebelum tidur. Tapi setelah minum minuman rimpang ini disarankan tidak boleh ada aktivitas untuk kita makan ataupun ngemil. Jadi udah ditutup oleh minuman rimpang, karena fungsi minuman rimpang ini yaitu sebagai pembersih badan kita, khususnya usus kita, dari apa yang kita makan dari pagi sampai malam, maka dibersihkannya oleh minuman rimpang ini. Itu menurut Dokter Jaidul Akbar. Dan ada yang bertanya lagi, katanya boleh nggak minuman rimpang itu bahan-bahannya ditambahkan ataupun diganti dengan rempah-rempah lain ataupun daun-daunan yang lain. Kalau aku kurang paham teman-teman, karena aku selama mengkonsumsi minuman rimpang itu ngikutin saran dari Dokter Jaidul Akbar untuk resepnya, takarannya, bahan-bahannya. Jadi hanya jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Gak ada tambahan lagi ya teman-teman. Untuk minuman ini alhamdulillah selama 1 tahun 3 bulan satu persatu keluhanku bisa terselesaikan. Sampai hari ini alhamdulillah jarang kumat, udah bilang lebih dari jarang berarti hampir enggak ya teman-teman. Jadi paling sekali 2 kali, itu pun enggak yang berlarut-larut. Terus untuk keluhannya banyak banget teman-teman, keluhan yang aku punya. Pokoknya ceritanya udah banyak ya di video-video mengenai rimpang. Dan buat teman-teman, jika teman-teman lagi mengkonsumsi minuman rimpang, di awal minuman rimpang ada reaksi yang nggak biasanya, itu bisa di stop aja. Tapi kalau misalkan masih aman gitu keluhannya, kalau mau dilanjut silahkan aja. Itu saran dari Dokter Jaidul Akbar. Tapi alhamdulillah selama ini aku belum pernah ada keluhan baru, belum pernah ada gejala yang baru, belum pernah ada istilah penyakit yang baru selama aku minum minuman rimpang. Alhamdulillah, makanya ya teman-teman, karena nggak ada keluhan apapun, jadi aku sampai hari ini masih mengkonsumsi minuman rimpang kayak gitu. Tapi semua tergantung ke badan kita, apakah badan kita bisa menerima istilahnya dengan baik atau enggak, karena memang setiap badan kan beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau ditanya apakah aman, insya Allah aman, karena memang ini minuman ini tidak mengandung bahan-bahan yang lain ya teman-teman, kecuali jahe, kunyit, lengkuas, dan serai, dimana bahan-bahan itu digunakan untuk kita masak sehari-hari, bumbu-bumbu dapur kayak ayam ungkep, pepes, masakan gulai, pokoknya yang warna-warna kuning itu kan kebanyakan menggunakan jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman kalau mau dicoba silahkan aja. Dan untuk rasanya teman-teman, minuman ini kalau teman-teman nggak pakai madu, air jeruk, dan garam, itu rasanya tawar, cuma terasa bau atau wangi rempah-rempahnya aja, nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa pedas, cuma rasanya itu kayak ada rasa mint dikit gitu buat teman-teman dari jahenya kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin memulai untuk minum minuman rimpang, silakan kalau mau dicoba, tapi tetap harus sambil diperhatikan ya teman-teman, seperti apa reaksi di badannya, karena kan setiap badan, setiap individu itu beda untuk penerimaan dan reaksinya. Karena nggak sama apa yang saya rasakan, belum tentu teman-teman bisa merasakan. Apa yang di badan saya reaksinya cepat, belum tentu di teman-teman bisa cepat. Alhamdulillah kalau saya minum minuman rimpang, 1 kali pertama minum rimpang aja udah terasa banget di badan reaksinya. Salah satu yang terlihat banget itu aku bisa BAB, karena sebelum minum rimpang aku biasanya BAB 3 hari sekali, dan di saat itulah aku belum bisa BAB. Jadi alhamdulillah pagi-pagi bisa langsung BAB teman-teman. Itu yang selalu aku syukuri banget, bisa BAB-nya lancar sampai hari ini alhamdulillah. Pokoknya banyak banget ya teman-teman, keluhanku bisa teratasi dengan minuman rimpang ini. Teman-teman, alhamdulillah ini minuman rimpangnya udah aku racik, dan waktunya kita untuk mengkonsumsi minuman rimpang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, minuman rimpang ini kalau udah dikasih air jeruk, madu, dan garam, rasanya enak teman-teman. Seger, terus manis, asinnya itu samar tapi ya, jadi kayak minuman isotonik kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau diminumnya dingin, enak banget. Terus diminumnya siang-siang, mantap. Tapi kan ini harus diminumnya pagi ataupun malam ya teman-teman. Tapi kalau cuaca lagi bener-bener panas teman-teman, aku pagi-pagi udah banyak beraktivitas, aku kadang minumnya yang dingin teman-teman, kayaknya enak gitu. Jadi aku kadang punya minuman rimpang yang tadi malam, sisa malam 1 gelas, nggak keminum sama suamiku, aku simpan di lemari es, jadi besok pagi aku minum buat pagi-pagi diminum dalam keadaan dingin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau udah minum minuman rimpang udah selesai, berarti waktunya nanti kita tunggu untuk makan pagi ataupun sarapan ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk video di pagi hari ini, nemenin aku mengkonsumsi minum rimpang. Semoga aja bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadikan penyemangat buat teman-teman yang ingin sehat dan ingin istilah mengatasi segala keluhan di badannya. Jadi nggak ada salahnya untuk dicoba minum rutin minuman rimpang ini ya teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.